Apa hukumnya menunda memiliki anak selama 3 tahun atau 4 tahun bagi pasangan yang baru menikah, kurang kerjaan? Kenapa? Orang yang sudah nikah pengen punya anak banyak juga tidak segera punya nikah. Untuk apa ditunda-tunda? Yang kedua, lah kenapa menikah kalau tidak ingin punya anak? Seperti apa Ustadz hukumnya menunda kenyang bagi orang yang makan 3 piring? Itu kurang kerjaan. Ya kalau namanya makan otomatis akan kenyang. Ya kalau antum punya istri digauli, ya suatu saat akan punya anak. Kenapa mesti harus menghindar dari fakta? Repot Ustaz, lah kenapa nikah kalau tidak ingin repot? Karena memang hidup ini masalah. Hidup itu adalah kumulasi masalah. Apalagi antum hidup bersama orang lain. Antum hidup sendiri saja biang masalah. Jangan dikira datangnya antum ke STD ini bukan membawa masalah. Antum kesini ini jadi masalah bagi kita. Tapi itulah hidup. Bagi orang yang tidak ingin punya masalah, jangan hidup. Antum makan masalah, karena kalau makan nanti jadi kenyang. Kalau kenyang ngantuk, kemudian harus buang air besar, buang air kecil. Jadi biang masalah, itulah hidup. Makanya sebagian ulama mengatakan, hidup itu, nikmatnya hidup adalah ketika kita mampu merotasi masalah. Sehingga dalam hidup ini terus ada masalah. Setiap ada masalah berhasil kita putar, berganti dengan masalah selanjutnya, maka itulah namanya bahagia, itulah namanya sukses. Ketika antum lapar, bisa segera dirotasi rasa lapar berganti dengan rasa kenyang, itulah namanya sukses. Antum sedang kehujanan, gimana agar segera selesai dari masalah kehujanan? Masuk mobil, sukses. Tapi kalau kehujan masih harus mancal, masih tetap kehujanan kan, masalahnya tidak berotasi, maka banyak orang yang menderita karena itu. Kenapa? Hujan-hujan cuman bawa sepeda pancal, masalahnya tidak berotasi. Maka orang menderita gara-gara dia tidak bisa merotasi masalah. Ketika dia hujan, masuk mobil, masuk rumah, itulah namanya orang sukses. Masuk rumah bermasalah, ditagih anak, abi pulang kok tidak bawa oleh-oleh, aduh masalah. Jadi pulang pun masalah, keluar pun masalah. Jadi sukses hidup itu adalah merotasi masalah. Dengan apa? Dengan lawan dari masalah tersebut. Lapar, ya dirotasi dengan kenyang. Kenyang, ya biarkan lapar. Makanya kalau antum sudah kenyang, katanya apa? Ingin selonjor. Biar apa? Biar turun makanannya, biar lapar. Kalau lapar nanti, ya makan lagi. Ya, antum ngantuk, tidur. Kalau sudah tidur, segera bangun. Sudah cukup. Tapi kalau tidur terus, maka itu masalah. Tidur tidak bisa bangun, itulah masalah. Tapi kalau antum, ya Allah tidur kok sudah bangun, padahal tidurnya enak banget, itulah namanya hidup. Berarti antum masih hidup, karena masih bisa berganti masalah. Antum tidur tidak bisa bangun, itu namanya mati. Selesai masalah antum. Kenapa? Sudah tidak bisa bangun lagi. Disolati, selesai masalah. Tidak pernah lagi namanya keringetan, tidak pernah lagi lapar, tidak ada lagi masalah dalam hidup antum di dunia ini. Tapi ya di akhirat ya antum masuk lagi masalah baru, hisab. Jadi selama hidup jangan takut dengan masalah, karena memang hidup itu adalah kumulasi masalah. Nah kalau antum ingin mimpi sukses, sukses itu adalah pada kecepatan antum merotasi masalah. Sekedar lapar dikit bisa makan, ada makanan yang dimakan. Sekedar antum merasa butuh untuk ke Jakarta, segera bisa ke Jakarta. Sampai Jakarta kangen rumah, bisa segera pulang, itu namanya sukses. Antum tiba-tiba kangen pengen ke Mekah, bisa segera ke Mekah, itu sukses. Kenapa? Perputaran masalah antum itu cepat. Sampai Mekah, ya Allah udah kangen sama anak istri, segera pulang. Besok kangen lagi, berangkat lagi, itu namanya orang sukses. Jadi masalah hidup itu ketika berotasi dengan cepat, itulah namanya sukses dalam hidup. Adapun kalau perputaran masalah itu bagaikan siput, lambat banget, laparnya itu lama, tidak segera berganti dengan kenyang. Mau pulang pun lama proses untuk bisa sampai rumah, karena jalan kaki. Ya lama kan akhirnya. Orang lain menempuh dalam 5 menit sampai, antum butuh 2 jam. Nah, itu namanya menderita. Antum lelah tidak segera hilang,
tidak bisa segera tidur, sudah capek badan pegel linu, pengen tidur tidak segera tidur, itu namanya derita. Tapi kalau orang lelah, sekedar berbaring mau di bawah pohon, mau di kasur yang empuk, bisa segera terlelap. Antum tanya itu tukang-tukang atau kuli-kuli yang bisa tidur di bawah pohon, bangun tidur, segernya Ustaz. Di mana tidurnya? Nyender di pohon kersen, atau pohon kersen yang depan pinggir jalan itu ya. Bisa tidur? Bisa Ustaz. Enak itu. Sudah tidak capek, tidak lelah, tidak usah tidur, nyenyak, energik lagi. Tapi orang yang tidur di kasur empuk ber-AC semua ditemenin istri cantik pun tidak bisa tidur, itu namanya masalah. Itulah derita. Ya. Jadi antum jangan pernah menjadi orang yang penakut dengan masalah. Kalau datang masalah segera rotasi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Selesai segera cari masalah. Karena ketika antum bisa memutar masalah, tapi masalah yang positif ya, jangan masalah yang negatif. Cari masalah ngeperui temennya ya, itu masalah, itu betul-betul masalah, bener itu ya.